Halo Sobat Ekspor di seluruh Indonesia, kembali lagi pada program Dashboard Ekspor yang dipersembahkan oleh Sekolah Ekspor. Saya Jason dan di sini ada rekan-rekan saya, ada Kak Deta, Kak Joshua, dan Kak Azhar, dan Pak Hadito sebagai Kepala Sekolah Ekspor. Nah, rekan-rekan semua, kita kali ini akan membahas mengenai peluang pasar Timur Tengah dan produk halal. Nah, Kak Deta dan Kak Joshua, kita angkatan pertama nih. Ingat nggak sih pada saat acara kuliah ekspor nasional, di situ sebagai keynote speech-nya itu Pak Maruf Amin, sebagai Wapres, beliau menyampaikan mengenai produk halal. Nah, namun untuk lebih jelasnya, kita akan melihat tayangan ulang mengenai pada saat batch pertama. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Yayasan Sekolah Ekspor Nasional sebagai pengelola Sekolah Ekspor, Kepala Sekolah Ekspor Bapak Dr. Handito Juwono, Ketua Asosiasi dan Pimpinan Usaha Berorientasi Ekspor Berskala Besar, Menengah, dan Kecil. Hadirin para undangan serta para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di acara Kuliah Ekspor Nasional pada Konferensi Ekspor Nasional 2021. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Yayasan Sekolah Ekspor Nasional dalam upaya mendorong dan memfasilitasi lahirnya para eksportir muda melalui berbagai pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan untuk membuka peluang yang lebih besar bagi ekspor Indonesia. Secara khusus saya juga ingin menyapa para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka pada studi independen menjadi eksportir baru 4.0. Hadirin yang berbahagia, ekspor adalah gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Perhatian pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan SDM sebagai fondasi peningkatan daya saing melibatkan peran sektor swasta, di mana mahasiswa menjadi bagian dari elemen pendukung untuk menghadirkan pemimpin masa depan dengan karakter yang kreatif, inovatif, dan percaya diri. Para mahasiswa generasi Anda saat ini mendominasi populasi penduduk Indonesia. Dari hasil sensus tahun 2020, generasi Z mencapai proporsi sebanyak 27,94% dan generasi milenial sebanyak 25,87% dari total populasi. Kedua generasi ini merupakan komponen penduduk usaha usia produktif yang menjadi tumpuan bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi serta merealisasikan bonus demografi. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, menjadi eksportir adalah pilihan atau orientasi karir yang sangat menantang, yang tentunya menyatu dengan karakteristik generasi muda. Namun kita sadari bahwa upaya memunculkan potensi eksportir baru, khususnya dari kalangan muda, tidak bisa dilakukan secara instan. Eksportir pemula jangan langsung berpikir keuntungan dan bisnis yang mudah. Semua ini membutuhkan proses yang melibatkan komitmen, wawasan, dan pengetahuan akademik yang baik, skill yang mumpuni.
kemampuan teknologi informasi, negosiasi, creative thinking, inovasi, dan tentunya disiplin dari diri Anda sendiri sebagai pelaku utama. Saudara-saudara sekalian, berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, krisis yang kita hadapi sebagai dampak pandemi saat ini sangat terkait dengan aspek kesehatan. Sektor ekonomi nasional yang sebagian besar didorong oleh UMKM sangat terkena hantaman. Karena sektor ini sangat bergantung pada mobilitas manusia. Tapi kita belajar bahwa krisis pasti membuka peluang baru dan memunculkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Selain mengenali ekosistem pendukung ekspor seperti standar dan prosedur ekspor, Anda para generasi muda harus mampu melihat dan menangkap peluang dari dinamika dan perubahan tren ekspor di era pemulihan ekonomi saat ini. Saya menilai sektor industri halal, sektor kesehatan, healthy lifestyle, sektor makanan dan minuman Mamin, sektor konstruksi, dan sektor pertanian akan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi global ke depan. Khusus untuk sektor industri halal, saya mendorong generasi muda dan elemen sektor swasta, baik usaha berorientasi ekspor berskala besar, menengah dan kecil, untuk secara cermat menggali sektor ini dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pandemi ini bukanlah yang pertama dan belum akan segera berakhir. Bahwa ini harus kita atasi dulu bersama melalui program vaksinasi untuk mencapai herd immunity dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang harus terlaksana dengan baik. Pemulihan ekonomi harus disokong melalui penyediaan lapangan kerja yang saat ini 97% ditopang oleh sektor UMKM. Harus mampu kita kembangkan menjadi sektor UMKM berorientasi ekspor. Saya berharap melalui sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha dan akademisi di sekolah ekspor ini akan melahirkan semakin banyak eksportir baru dari generasi milenial dan generasi Z untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua ikhtiar kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Maruf Amin pada saat kuliah ekspor nasional batch pertama sekolah ekspor, yang dimana pada saat itu memang angkatan pertama. Namun sebelum saya membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendengar dari Pak Handito mengenai tentunya produk halal dan pasar Timur Tengah dan apa yang disampaikan oleh Pak Maruf Amin. Pak, silakan Pak. Ya, kita semuanya ingin dukung dan kita ingin jadikan Indonesia sebagai negara terbesar eksportir produk halal ya, karena memang seperti dipesankan oleh Pak Wapres juga bahwa kita ini punya potensi besar. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, dan lebih dari itu sekarang perkembangan dari produk halal di Indonesia ini bagus sekali ya. Sertifikasinya sekarang juga dilakukan oleh BPJPH juga sudah makin ekstensif gitu, sehingga memberi kesempatan buat kita untuk membuat produk-produk halal itu bisa masuk, dan tidak hanya di pasar Timur Tengah tetapi juga di seluruh dunia gitu. Memang menarik sekali apa yang dikatakan Pak Handito dan juga Bapak Maruf Amin mengenai produk halal dan pasar Timur Tengah, di mana kita Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas muslim harus memanfaatkan pasar yang memang begitu besar Pak ya. Baik, kita akan masuk pada diskusi kali ini. Oke,
Mungkin dari Kak Deta nih, Kak Deta. Kira-kira menurut Kak Deta, bagaimana sih peluang dan pengembangan pasar dari produk halal itu sendiri, Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih ya Betul. Mas Adib ya. Tadi kan sudah dikatakan juga nih sama Pak Handito mengenai mayoritas penduduk di Indonesia itu kan Muslim ya Kak. Dan teman-teman sobat ekspor yang ada di sana. Nah, itu menjadi peluang besar tuh untuk kita untuk mengekspor produk-produk kita. Karena dari pemerintah pun itu sudah memberikan dukungan bahwa produk-produk kita yang ada di Indonesia itu harus diberikan label halal. Agar apa? Agar kita juga bisa meningkatkan value terhadap produk itu gitu. Contohnya aja di produk makanan itu seperti yang biasa kita makan ya, biasa kita kalau anak kuliahan kita makan mie gitu ya Mas Oh ya. iya, Itu kan mie ada ya tulisan halalnya kayak gitu. betul. Terus susu itu pun juga ada, terus kosmetik pun itu juga ada tulisan kayak produk halalnya kayak gitu. Dan itu pun sudah menjadi aturan juga di Indonesia. Kalau misalkan kita mau mengedarkan produk-produk yang ada di Indonesia, itu diharapkan untuk memiliki sertifikasi halal gitu. Agar apa? Agar ya masyarakatnya sendiri itu bisa memakainya gitu. Bisa dalam artian terjamin aman kayak gitu. Karena dalam sertifikasi halal itu sendiri kan ada pengecekannya ya Mas ya. Betul. Oke, ada step by stepnya kayak gitu kan. Nah dari situ produk-produk Indonesia ini bisa masuk nih ke Arab kayak gitu ya. Nah selain itu produk-produk mamin, makanan minuman itu kan besar banget nih peluangnya Besar ya. banget ya. Di Indonesia pun banyak banget berbagai jenis Betul, mamin ya. betul. Nah itu sih kalau dari aku. Baik, memang luar biasa sekali ya. Market dari produk halal ini terutama di Timur Tengah, tentu dari orang-orang yang melakukan ibadah, berbisnis, pendidikan dan sebagainya. Karena memang banyak orang-orang kita Indonesia yang ingin belajar di Timur Tengah sana. Namun Kak Jo, ini kira-kira bagaimana strategi pemasaran untuk para UKM kita, untuk para industri kecil, mengenai entah itu makanan dan lainnya, untuk masuk ke pasar Timur Tengah, Kak Jo? Oke, dari tadi mungkin kita sudah bahas terkait Timur Tengah, tapi lebih mengarah ke Arab Saudi ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari negara lainnya di Timur Tengah, misalnya adalah Dubai, yaitu United Emirat Arab, gitu, yang juga merupakan kota tercanggih di dunia. Betul. Nah, di Dubai ini orang-orang ataupun orang-orang Indonesia ini seringkali datang untuk berkunjung juga untuk berekreasi sebagai kota yang canggih, gitu. Tapi dari segi UAE-nya, yaitu United Emirat Arab ini juga mengimpor perhiasan dari Indonesia. Jadi sebenarnya ada di sini hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan juga UAE tadi, di mana Indonesia bisa mendapatkan menjadi opsi pariwisata bagi Indonesia untuk ke Dubai, dan juga Dubai ini mengimpor produk-produk emas dari Indonesia, gitu ya. Dan salah satunya juga yang menjadi keuntungan sekarang bagi Indonesia yaitu adanya perjanjian dagang antara UAE dan juga United Emirates Arab ini tadi yang disebut dengan Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement. Memang ini secara khusus merujuk hanya ke Indonesia dan juga UAE, tapi kan UAE sebagai kota yang canggih dan juga pusat perdagangan tengah ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk bisa masuk ke negara-negara lain yang ada di Timur Tengah, juga bahkan termasuk ke Afrika ataupun ke Asia Selatan nantinya gitu. Jadi memang untuk perjanjian dagang ini yang dinamakan dengan Indonesian United Arab CEPA tadi, dia itu mengakomodir berbagai produk yang mungkin bisa disuplai sama Indonesia. Dan salah satu hal yang menarik dari perjanjian ini juga mensupport produk-produk halal tadi, produk-produk yang Islami tadi. Betul. Jadi memang itu menjadi salah satu pintu masuk kayak itu sudah marketnya sudah pas, lalu ada perjanjian dagang, itu sangat menguntungkan kita untuk masuk ke pasar Timur Tengah tadi. Saya sendiri sempat ke Jeddah berapa tahun yang lalu ya, udah berapa puluh tahun yang lalu pada saat itu untuk menemani klien yang lagi riset pasar internasional di Arab Saudi, dan kemudian mampirlah kita ke beberapa lokasi ya, sempat lihat ke kedutaan juga, kemudian datang ke Jeddah, di situ ada pasar-pasar yang sebenarnya produk-produknya yang dijual di sana itu kadang-kadang saya lihat ini kayaknya sama kayak di Tanah Abang. Iya, ada toko waktu itu ya, namanya toko Ali Murad. Orang ini dari Arab Saudi, saya nggak tahu dari negara mana persisnya ya, pokoknya ada di toko itu yang bicara pakai bahasa Arab, tapi bisa pakai bahasa Indonesia kan gitu. Ali Murad, ada produk-produknya, ada parfum, ada sajadah, ada
macam produk dari situ gitu. Tapi dia bisa ngomong dengan baik tentang tanah abang gitu ya. Saya nggak tahu salah satu suppliernya Betul. tanah abang itu jangan. Tapi kan nggak apa-apa, itu berarti ekspor dari Indonesia ke sana. Nanti yang di situ kan yang beli bisa orang dari mana-mana kan, ya termasuk dari Indonesia juga beli juga di situ, ada juga yang gitu ya. Tetapi yang pasti ini pasar yang sekarang menjadi makin menarik. Jadi apa yang dipesankan oleh Pak Menteri Perdagangan ini saya rasa perlu kita beri ini nih sesuatu yang membuat kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang Timur Tengah ini kan menjadi makin modern ya. Artinya kalau makin modern itu sebenarnya konsumsinya itu makin tinggi. Dan mereka membangun kotanya, membangun perekonomiannya, dia keluarin duit banyak. Nah, duit banyak ini harus kita sebagian kita ambil nih, yang bisa dijual di situ. Hanya makanan pasti ya kan, ada orang-orang Indonesia di sana. Tapi kan harus bisa meluas juga ke yang lain-lain. Kalau dia membangun apartemen gitu, membangun pusat-pusat perbelanjaan, dia perlu bahan bangunan juga. Dia perlu juga bahan-bahan furniture dari Indonesia kan gitu. Nah, kita perlu melakukan upaya-upaya lebih serius. Saya rasa pasar Timur Tengah ini menjadi pasar yang bagus, dan jangan lupa juga tadi kan disebut tadi Dubai tadi kota canggih kan gitu. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan dan bahkan negara yang berpameran tetap di Dubai kan gitu. Itu mereka sekarang punya exhibition hall yang banyak, yang mewah-mewah, dan sebenarnya ini artinya apa? Kita harus manfaatkan ini juga untuk mempromosikan produk-produk Indonesia. Sekarang banyak dan makin banyak perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang sudah sadar itu kan gitu. Nah, kita juga manfaatkan berpameran di sana, mencari buyer di sana. Dan kalau mencari buyer di Dubai misalkan, itu nggak hanya untuk yang UAE tadi, karena banyak dari luar negeri juga pada datang. Di Qatar juga begitu loh, banyak juga yang potensinya besar sekali ya. Karena selama ini kita dengar ada Doha kan gitu. Ya, itu kan kota yang juga sangat terkenal gitu ya. Ada juga kan di diaspora kita ada Ibu Kartini yang ini ada di Qatar kan gitu kan, diaspora Indonesia yang aktif di sana. Nah, ini jadi pintu masuk. Jadi artinya kita bisa melihat ini sebagai pasar yang perlu kita manfaatkan. Ya, yang masih di sekitar Timur Tengah ada Turki misalkan gitu. Itu kan ini menjadi pintu masuk juga untuk masuk ke Eropa kan gitu. Ya, karena perdagangan dari Turki ke negara-negara di sekitar Timur Tengah itu bagus juga. Bahkan dari Turki kan bisa jualan juga ke utara, ke Ukraina, ke Uni Soviet kan gitu kan. Ini kan mereka punya hubungan bisa berbisnis di sana. Juga jangan lupa kalau dari Timur Tengah kita juga bisa masuk ke Afrika kan gitu. Ya kan ada Mesir ya. Mesir ini kan bisa juga masuk ke Timur Tengah kan gitu. Dan selama ini hubungan dagang Indonesia dengan Mesir kan juga bagus kan gitu. Dan itu banyak sekali kopi-kopi Indonesia masuk di Mesir, dan dari Mesir nanti distribusi ke banyak negara lain. Jadi kita kalau melihat Timur Tengah haruslah kita melihat ini sebagai sebuah pasar yang besar, yang menjanjikan, yang memang kenyataannya posisinya sendiri sebagai hub gitu di tengah kan gitu, kesana kemari gitu. Nah, ini harus kita motivasi Pak. Betul Pak ya. Ya, nge-mention soal tadi kata Pak Han bahwa Timur Tengah itu pengekspor minyak gitu. Yang artinya pemasukan mereka itu besar. Nah, ini bisa jadi daya beli mereka juga tinggi. Yang artinya produk-produk di kita itu akan mereka beli dengan kualitas yang tinggi juga gitu. Baik, memang menarik sekali Pak ya, yang disampaikan oleh Kak Joshua, Pak Han, dan Kak Azan mengenai produk-produk halal, produk-produk yang memang bisa masuk ke dalam pasar Timur Tengah. Namun sebelum itu, sebelum saya meminta Pak Han itu bagaimana tips and trick mengenai strategi pasar untuk UMKM dan lain sebagainya, ada sedikit cerita mengenai tadi Pak Han itu bilang bahwasanya Turki dan Mesir. Kebetulan saudara saya, keluarga saya banyak yang sekolah di sana, dan setiap 3 bulan Pak, dia minta kirimin sambal, kerupuk, dan Indomie. Itu yang tiap 3 bulan kita kirim Pak. Nah, itu memang kenapa kita nggak kirim satu kontainer sana bikin toko Pak ya, seperti itu Pak ya. Nah, mungkin itu Pak dari saya, monggo Pak itu untuk menyampaikan strategi dan sebagainya Pak. Iya, ini ya sebagai kesimpulan dari perbincangan kita, memang tadi benar, contoh Indomie lah. Indomie membangun keberhasilan di dunia ini salah satunya dengan mengandalkan atau berterima kasih kepada orang-orang Indonesia yang ke Arab Saudi bisa karena
ibadah, bisa karena kerja dan sebagainya, yang kemudian dari itu merambah kemana-mana, sampai ke Afrika, sampai ke negara-negara lain, dan kita bersyukur bahwa Indonesia sekarang ini ada di mana-mana gitu. Itu contoh produk yang sekarang ini membanggakan kita karena ekspornya ada di mana-mana. Dan ini juga sekaligus memberi inspirasi kepada kita bahwa masuk di pasar Timur Tengah gitu ya, termasuk dalam mengembangkan produk-produk halal itu menjadi sesuatu yang melihat pasar Timur Tengah itu tidak hanya sebagai pasar Timur Tengahnya, tapi menjadi sarana juga untuk kita masuk ke pasar negara-negara lain. Dan tadi seperti disampaikan Pak Wapres, Pak Maruf Amin pada saat memberikan kuliah ekspor nasional tahun 2021, juga Pak Mendak pada saat memberikan kuliah ekspor nasional tahun 2022 gitu. Maka memang kita perlu mengoptimalkan, kita perlu membangun sebuah ekosistem gitu. Bagaimana kita memanfaatkan tidak hanya pasar Timur Tengah, tapi juga mengembangkan produk-produk halal Indonesia ini agar semakin efektif, semakin baik masuk di pasar dunia gitu. Sehingga kita bisa jadi juara dunia di Timur Tengah, juara dunia juga di produk halal. Juara dia. Baik, menarik sekali. Terima kasih penjelasannya Pak Handito, Kak Deta, Kak Yuswa, dan Kak Azhar. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Dashboard Ekspor selanjutnya. Dan Salam ekspor.